Loh, kok airnya mati sih nih? Ada apa ya? Jangan-jangan pipanya tersumbat lagi. Ada yang jebol atau malah karena belum bayar PDAM? Mas, Aseri, Mas, sini dulu Mas cepetan. Tetap kesini Mas sebentar. Ada apa sih kamu teriak-teriak segala berisik tahu nggak? Emangnya nggak bisa ya kamu tinggal cucian itu dan datang pelan-pelan temuin aku? Harus kurang ajar gitu teriak-teriak gak sopan manggil nama aku. Ya ini kenapa emangnya ha? Kamu gak suka? Kalau kamu gak suka bilang aja sini. Kita berantem. Kita pisah aja sekarang juga. Dasar suami miskin gak tahu diri. Hidup kamu itu cuma jadi beban tahu gak di rumah ini? Bisa aja cuma nyantai-nyantai setiap hari. Bukannya kerja nyari duit malah nyantai kayak orang gak banyak duit. Mikirin loh bini lu ini yang tiap hari banting tulang buat kamu. Dia berisik tahu nggak? Emangnya ada apa sih sampai teriak-teriak segala? Lu mau gua ngapain? Ini air rumah kenapa tiba-tiba habis ini? Lu udah bayar uang PDAM belum? Uang yang kemarin gua kasih buat nyuruh lu bayarin tagihannya mana? Mana? Nyangsang kemana itu uang? Lu pakai kemana gua tanya? Berisik amat sih kayak tong setan. Duit lo itu udah habis no, gua pakai buat beli rokok. Tahu sendiri kan lu harga rokok sekarang berapa? Mahal banget coy. Gak ada yang 10 ribuan lagi. Daripada mulut gua gatel gak ada yang dihisap, mending gua beli rokok daripada PDAM. Gatel, malah kamu yang gatel-gatel. Terus kalau udah kayak begini gimana coba? Gua mau nyuci gak ada air. Mau gimana ini? Gak ada air. Ya udah gak usah nyuci. Ribet amat sih jadi orang. Orang gak ada air mau gimana lagi coba? Kecuali lu udah ada uang buat bayar PDAM-nya. Baru dah lu mencak-mencak marahin tukang PDAM-nya. Gitu aja kok bingung sih, heran. Lu punya mulut emang gak bisa dijagain ya? Enteng banget tuh mulut ngasih saran kayak gitu. Emang kamu pikir nyari uang itu kagak sulit, ha? Lu pikir bini lu itu bakir berjalan yang bisa menyelesaikan semuanya dengan uang yang dia punya? Kagak lah Edan. Gua gak punya duit sama sekali. Gila lu emang ya. Jadi suami gak bertanggung jawab, blas. Heran gua sama lu. Lah apa sih? Air yang mati malah gua yang dimarahin, gak jelas banget tahu gak sih lu? Lu itu yang gak jelas mas. Bukannya berangkat cari kerja malah rebahan aja tiap hari. Gue ini capek tahu nggak jadi tulang punggung keluarga terus. Sabar dong Din. Santai. Gua santai begini tuh bukan seperti yang lu pikirkan. Gua tuh begini lagi riset tahu nggak? Jadi peluang bisnis online supaya kaya. Bisnis online dari Hong Kong tuh. Kalau mau tahu, lu pikir selama ini gue tahu apa? Selama ini yang lu cari itu cuman konten cewek-cewek joget. Gimana mau menghasilkan duit kalau itu yang lu lihat? Ya elah Din, itu tuh cuma pancingan aja. Tahu nggak supaya gue itu bisa bahagia sebelum nanti buka usaha. Jadi sans aja dulu ya Din, santai. Banyak omong lu. Nyatanya udah 3 bulan kan lo itu nganggur, nggak ada kerjaan. Terus mana itu hasilnya ha? Mana? Nggak ada hasilnya juga kan buktinya. Aku capek tahu nggak lama-lama hidup begini terus. Hidup susah, nggak punya uang, ditambah punya suami pengangguran kayak kamu itu. Mau mati aku lama-lama begini, ngerti nggak? Ya udah ya, aku jalan dulu nih nyari kerjaan. Doain aku ya, semoga ada yang mau memperkerjakan aku. Harry pergi dari sana. Dia berhenti sejenak, kemudian berkata, meskipun aku tadi bilang kayak begitu, emangnya aku ini mau kerja apa ya? Semua pekerjaan ada di sini kan udah aku datangin semuanya. Oh sial, aku bener-bener bingung mau kemana. Tiba-tiba lewatlah cewek cantik yang sedang berolahraga di hadapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, cantik banget tuh ceweknya, Cuk. Aduh, sabar dulu, Cuk. Sabar dulu. Jangan segera bangun, sabar dulu ya, sabar, sans. 5 menit kemudian. Waduh, gawat nih. Si Ici bos nggak bisa diajak kompromi lagi nih. Gawat. Aku harus segera pulang untuk menemui Dinda di rumah. Aku udah gak tahan lagi. Ici bos terus meronta-ronta minta segera dibahagiakan. Harry kemudian pulang dari sana. Dinda. Ada apa lagi sih teriak-teriak? Berisik tahu nggak? Ayo coba kamu itu pulang ke rumah. Katanya kamu tadi mau nyari kerja. Udah dapat kamu kerjaannya? Belum Dinda, belum. Aku pulang karena ada yang lebih penting daripada itu. Ini semua tentang Ici bos Dinda. Ici bos minta diservis saat ini juga. Ayo Dinda ikut aku ke kamar. Aku udah gak tahan lagi karena Ici bos itu sedang memberontak. Gila ya kamu, stres. Sebelum kamu dapat pekerjaan jangan harap aku akan melayani kamu. Udah sana kamu pergi. Tapi Din, pergi. Kamu pegang ya kata-kata aku ini.
Mulai detik ini kalau kamu belum ada pekerjaan, jangan harap kamu bisa senang-senang dengan aku. Ngerti kamu? Aku gak akan pernah sudi mau melayani pria gebel seperti kamu. Pergi sana kamu. Aku bilang pergi. Harry tiba-tiba diterjang oleh Dinda. Dinda ini kejam banget ya. Udah gak mau melayani aku dia sampai tega lagi menerjang-nerjang aku. Minimal kalau gak mau melayani ya ngusir aku baik-baik lah, pakai perasaan. Bukan malah main gasak-gasak aja. Tiba-tiba nerjang kayak gitu. Perut aku kan jadi sakit sekarang. Mana Eci bos masih bangun lagi. Minta dibahagiakan. Aku harus kemana ini ya? Aku harus apa? Itu kan Mas Harry. Ngapain dia perenat-perenut kayak gitu? Kayaknya dia lagi ada masalah deh. Coba deh aku ngobrol sama dia. Mas Harry, sini sebentar Mas, kita ngobrol. Ada apa pak? Manggil-manggil saya. Ya nggak apa-apa kok Mas. Saya dari tadi cuma merhatiin Mas Harry aja. Kok kelihatannya mukanya Mas Harry itu perengat-perengut kayak orang yang ada masalah. Mas Harry beneran ada masalah ya Mas? Kalau boleh tahu masalahnya apa Mas? Kali aja kan saya bisa bantuin. Saya lagi berantem pak dengan istri saya. Biasa soal nafkah uang dan juga nafkah batin. Saya dituntut terus pak untuk segera dapat pekerjaan. Tapi karena saya belum dapat, istri saya gak mau melayani saya deh. Saya benar-benar bingung ini harus bagaimana. Udah coba keliling nyari pekerjaan Mas? Udah pak, hampir 4 kampung malah saya keliling terus di sana dan kemari. Tapi hasilnya apa coba pak? Nihil kan? Sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan juga. Di interview juga, menyerahkan berkas sudah. Tapi nyatanya sama aja, saya tetap menganggur di belakangan ini. Ya sudahlah Mas. Mas kalau memang sudah usaha seoptimal mungkin, tapi kerjaan belum dapat juga, itu namanya belum rezeki Mas. Kalau belum rezeki emangnya kita bisa apa? Itu kan kehendak Tuhan yang maha bijaksana. Kita gak bisa apa-apa Mas untuk merubah takdir. Udahlah gak usah dipikirkan Mas, gak usah diambil pusing. Nanti kalau tiba juga waktunya kan datang juga itu pekerjaan. Jangan diambil pusing ya Mas, ikhlaskan saja. Kalau soal itu sih saya gak terlalu pusing pak. Tapi yang bikin saya pusing ini soal nafkah batin saya. Saya harus gimana coba untuk melampiaskan nafkah batin saya? Saya harus melampiaskan sama siapa? Kalau istri saya itu gak mau. Gak mungkin kan saya mau melampiaskan sama istri orang. Bisa-bisa saya digebukin nanti sama masa. Suara kambing. Mas ini ada-ada aja sih Mas. Istri orang kok mau diembat juga. Ya habislah Mas. Kalau ketahuan bisa diarak keliling kampung Mas. Aneh-aneh. Ada-ada aja sih Mas Harry pikirannya ini. Jalan nih. Kambingnya banyak juga ya pak. Anjir, kambing apa ini? Kok cantik sekali? Wajahnya bener-bener cantik deh. Dan mempesona. Gila, cantik banget cowok. Seksi. Mas. Iya ada apa mas? Iya ada apa pak? Masnya kenapa sih Mas? Diajak ngobrol malah diem aja kayak gitu. Ada apa Mas? Keliatin kami saya terus. Enggak apa-apa kok pak. Saya cuma kagum aja dengan kambing-kambingnya. Kambing-kambingnya banyak banget pak. Mulus-mulus lagi. Mana ada yang cantik banget pak. Bikin saya terpana. Maksudnya? Masnya ini ada-ada aja sih Mas. Mas, bisa-bisanya terpana sama kecantikan kambing. Mas, sampean kecantol. Ntar mentang-mentang karena nggak dilayani sama istri, kambing saya jadi yang diembat sampai hamil. Wah, jangan ya Mas ya. Jangan. Embat kambing emang enak, gimana rasanya ya? Ya udahlah pak, karena nggak ada lagi yang bisa saya omongin, saya lanjut dulu ya pak. Mau ke depan, kali-kali aja ada pekerjaan yang bisa ditawarkan sama orang-orang. Oh iya Mas, semangat ya Mas nyari kerjaannya. Semoga habis ini bisa dapat pekerjaan. Iya pak, mari. Mas Heri, ya jelaslah orang-orang itu pada mau nolak kamu. Orang kamu itu aja kayak gitu karakternya, berandalan, pemalas. Orang mana coba yang mau mempekerjakan tipe manusia seperti kamu ini? Mau sampai kapanpun itu hidup kamu bakal menderita terus mas. Peganglah kata-kata saya ini. Kalau kamu itu nggak percaya. Di malam harinya, karena udah tidak tahan lagi, Harry akhirnya melakukan tindakan nekat dan di luar nalar.
Dia mencuri kambing dari peternakan bapak tadi, kemudian mengamankan dan menghamilinya. Kambing cantik, kambing imut. Diam ya sayang, jangan berisik. Ayo ikut om kesini sebentar. Ayo ikut sayang, ikut. Jadi anak cantik harus nurut ya. Kayaknya udah aman nih tempatnya. Sabar ya cantik. 1, 2. Haha, gila enak banget. Besokan harinya, saat sedang memberi makan kambing-kambingnya, ia merasa heran karena ada salah satu kambing yang tidak ada. Sebelum kita makan di pagi yang cerah ini, seperti biasa ya, kita absen dulu untuk mengecek kondisi kalian. Wawan sehat, Asep bahagia, Fitri lagi bad mood, Cika lagi kasmaran. Wene, mulai juga nih Cika jatuh cinta dengan kambing ganteng bernama Ardi. Berarti satu lagi tinggal Rani. Rani, kemana nih? Kok gak ada? Rani. Kamu kemana Rani? Tolong Raniku hilang, tolong. Rani, kamu kenapa Rani? Rani, siapa yang udah tega melakukan ini semua sama kamu Rani? Rani, nggak mungkin. Rani mati dengan cara yang mengenaskan ini. Aduh. Kalau dilihat-lihat dari bekas kematian aja sih, kayaknya Rani ini mati karena bukan dibunuh, dipukul pak. Lihat aja tuh bekas darahnya. Darahnya berasal dari belakang, yang kemungkinan besar ada orang yang gila yang tega menyodok Rani. Astagfirullahaladzim, orang itu benar-benar gendang ya. Saya gak habis pikir ternyata ada orang sebodoh itu. Hari demi hari terus dilewati, bukan insaf dan bertaubat, Heri yang kecanduan justru malah menjadi-jadi. Dia mendatangi setiap peternak kambing di kampungnya, mencari kambing yang cantik sambil mengawasi situasi. Menculik kambing betina yang diincarnya, kemudian melakukan aksi biadab itu. Mas, bangun. Ada apa sih sayang? Aku capek nih, habis kelelahan nganu kambing dari semalam. Hah? Nganu kambing? Mas, ayo bangun dulu mas. Apa ada berita viral yang aku dengar tadi pagi? Katanya di kampung kita ini lagi siaga 1 tahu mas, karena ada kejadian aneh itu. Siaga 1 maksudnya? Iya, siaga 1. Kamu kan tahu sendiri, belakangan ini di kampung kita itu banyak kambing yang mati. Anehnya itu mas, kambing-kambing yang mati itu matinya bukan karena dibunuh ataupun dipukul, tapi karena disodok mas. Ada orang-orang yang punya fetish seperti itu. Kayaknya dia kelainan deh mas. Makanya dia itu bisa pakai kambing sebagai pelayannya. Atau jangan-jangan karena dia itu nggak pernah dilayani lagi sama istrinya. Aduh, kasihan banget ya dia miris. Cuma karena masalah sepele dia malah jadi gila kayak begitu. Pilih kamu bilang ya, kamu itu nggak tahu sih betapa sengsaranya dari laki-laki. Betapa sengsaranya jika hasrat itu tidak terpenuhi. Kamu enak jadi perempuan, nggak merasakan betapa tersiksanya momen-momen itu. Pusing tahu nggak, resah. Apalagi kalau istrinya itu nggak mau melayani sama sekali. Jadi kamu jangan ngomong sembarangan ya. Orang itu juga tersiksa dan menderita. Kamu kenapa sih sayang? Kenapa kamu malah marah-marah begini? Kamu ini aneh loh. Marahnya kamu tuh seolah-olah kayak kamu pelakunya. Heran ya, aku aneh. Yo, ya habis mau gimana lagi? Sebagai seorang pria ya jelaslah kalau aku bersimpati sama dia. Aku merasain tahu nggak betapa sakitnya diomongin kayak gitu. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Aku nggak percaya kalau kamu itu bisa ngomong sekejam itu. Udahlah, aku mau pergi aja. Aku muak lama-lama ngobrol dengan istri seperti kamu. Heri kemudian pergi. Lah, ada apa sih dengan orang itu? Perasaan nomor 1 nggak ada yang salah deh. Heran. Pelaku bukan, tersangka bukan, tapi amarahnya udah kayak orang yang tersindir aja. Udah kayak orang yang melakukan, tahu nggak? Heri yang sedang berdiri merasa cemas karena mengingat momen-momen kambing itu. Duh, hujan lagi. Kalau begini caranya sih gimana aku bisa senang-senang kayak biasanya? Hari ini kan jadwal kambingnya Pak Slamet yang harusnya jadi korban. Kalau sampai malam ini gagal,
Pici bosku nggak akan bisa tenang dan meronta-ronta deh. Mana dingin malam ini lagi. Paling pas kalau aku itu bercengkrama dengan kambing-kambing itu. Lama banget sih hujannya. Aku udah gak tahan lagi nih. Pengen nyari yang anget-anget. Kenapa kamu rasa-rasa kayak gitu? Hujan ini jangan keluar, ntar kamu bisa sakit kehujanan lagi. Aku gak mau ya, sampai jadi tambahan repot karena ngurusin kamu. Kalau kamu tetap ngeyel mau keluar, aku gak akan rawatin kamu kalau nanti kamu tuh jatuh sakit. Bodoh amat. Mendengar kamu ngomel bikin aku tuh pengen cepet-cepet pergi dari rumah. Udah, mood aku tuh hancur gara-gara kamu. Telinga aku itu bisa-bisa sakit kalau mendengerin omongan kamu terus. Daripada aku menderita di rumah ini, mendingan aku hujan-hujanan deh pergi keluar. Harry pun pergi ke kandang yang menjadi incarannya. Dengan sangat lihai dia berhasil membawa kambing itu pergi. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, dia pun melakukan di bawah derasnya hujan yang sedang mengguyur. Aduh, kamu cantik banget sih sayang. Aku jadi semakin bergairah kalau melihat kamu. Bulu kamu itu mulus dan kamu cantik, bikin aku tambah nggak sabar deh. Pingin bahagia dengan kamu. Kita lakukan sekarang aja ya sayang. Gak apa-apa di bawah hujan badai kayak gini. Aku nggak akan mengaruh. Aku akan buktikan sama kamu kalau kita itu bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun. Ayo kita mulai sayang ritualnya. Tak berselang lama, sejak Harry melakukan aksi bejatnya itu, tiba-tiba saja petir turun dan menyambar Harry hingga tewas.